Kiai Kanjeng luar biasa, energik sekali. Lebih dari, ada yang menghitung tadi berapa lagu? Banyak toh. Ya. Speechless Mas Tri. Sejujurnya konsep malam hari ini adalah satu konsep yang sudah kita rancang sejak lama di Penggiat Kenduri Cinta. Jadi berangkatnya adalah dulu Kiai Kanjeng itu pernah menggelar konser Kenduri Cinta di Jakarta. Di situ begitu meriah, begitu luar biasa dari dokumentasi yang saya lihat di YouTube-nya, di channel YouTube canun.com, di Kiai Kanjeng. Konser Kenduri Cinta, betapa Kiai Kanjeng bisa berkolaborasi dengan banyak musisi, membawakan nomor-nomornya pada satu momen, pada satu konser yang digarap serius gitu ya. Karena selama ini biasanya kita kan disapa oleh Kiai Kanjeng itu di Mayahan gitu ya. Kalau di Mayahan pasti konsepnya adalah ya dialog, kita kadang Mbah Nun itu menyampaikan sesuatu segala macam, kemudian lagu yang dibawakan seringkali adalah sebagai respon terhadap audiens yang hadir di Mayahan saat itu. Nah, konsep kita ngomong pementasan juga mungkin tidak tepat ya, karena pagelaran lah mungkin yang lebih tepat, bahwa bagaimana kami teman-teman penggiat memang punya mimpi gitu ya. Kita pengen bikin seperti konser Kenduri Cinta lagi gitu ya. Kalau tidak salah itu kita sempat merancang itu sebelum pandemi memang waktu itu. Kita pengen punya mimpi itu, tapi kemudian salah satu hal yang kemudian tidak bisa terlaksana ya karena pandemi, kita jeda segala macam. Yang kemudian momentumnya baru muncul di bulan Oktober ini. Dan itu persiapannya bisa dikatakan ya cukup cepat karena memang secara konsep kita sudah punya. Kemudian dari teman-teman Kenduri Cinta menyusun konsep itu, merancang ulang lagi, kita customize lagi, kita custom lagi rancangannya, kemudian kita sampaikan ke Pak Depade Kiai Kanjeng yang kemudian di Jogja diramu lagi usulan yang sudah kami susun, yang kemudian dipentaskanlah atau digelar tadi dari jam 8 tadi. Pak Depade Kiai Kanjeng memainkan nomor-nomornya dari album pertama sampai album terakhir, dan tentu saja belum semuanya itu. Tapi sungguh luar biasa, saya belum pernah melihat satu grup musik yang bisa selama 3 jam kurang lebih memainkan lagu-lagunya. Ya, tepuk tangan buat Kiai Kanjeng. Dan sangat lengkap ya, genrenya sangat lengkap ya. Tadi dibuka dengan gundul pacul, dengan aransemen yang begitu menghentak. Kemudian masuk ke musik puisi, ada Syanana tadi, kemudian masuk ke Tombo Ati, Wirid Mohon Ampunan, Lir Ilir dan lain sebagainya, sampai terakhir tadi di Wakafa. Sungguh luar biasa, banyak sekali yang kita dengar malam ini, dan tentu kita sangat dimanjakan malam hari ini. Kita sangat bersyukur, sangat bergembira malam hari ini bagaimana kita menikmati sajian musik dari Kiai Kanjeng. Dan malam hari ini betul-betul kita menyaksikan bagaimana kualitas musikalitas dari Kiai Kanjeng gitu ya. Tadi Mas Ian di awal bercerita bagaimana Kiai Kanjeng ke luar negeri, di Belanda dan lain sebagainya. Kemudian tadi Mas Jijit dan Mas Doni sempat bercerita bagaimana ada satu album yang di cover khusus untuk menggarap lagu-lagu dari Umi Kulsum. Itu tadi baru satu yang dibawain dari album Umi Kulsum gitu ya. Nah, tentu sebenarnya yang ingin kita bawa adalah memang ingin menyajikan satu konsep yang lebih serius gitu ya. Tentang penampilan Kiai Kanjeng secara musikal itu tadi. Dan alhamdulillah malam hari ini setidaknya kita bisa tahu satu
mungkin bisa dikatakan pilot project-nya. Ya, artinya nanti semoga kita bisa menyelenggarakan yang lebih serius, yang lebih proper. Pak Ade Kiai Kanjeng juga pasti akan menyiapkan nomor-nomornya lebih siap lagi dan lebih proper lagi, ya, dan tentu kita bisa menyaksikannya mungkin nanti dalam konsep yang betul-betul secara konser, ya, artinya konser di satu gedung tertutup, dan mungkin ya tidak terbuka seperti ini, sehingga juga Pak Ade Kiai Kanjeng bisa memainkan musiknya juga dengan lebih serius lagi, lebih bersemangat lagi, juga penontonnya juga atau yang datang juga adalah mereka yang memang betul-betul ingin menikmati karya-karya dari Kiai Kanjeng. Ya. Mungkin itu sedikit awal dari saya, Mas Tri. Oke, Mas Fahmi. Terima kasih, Mas Fahmi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kiai Kanjeng, teman-teman sekalian. Jadi kalau hari ini kita anggap nyicil berbuka dengan Pak Kiai Kanjeng, iya. Tadi Mas Fahmi sudah mungkin mengantarkan perjalanan musik yang dinamis, ritmik, terus percampuran mistis dan tidak gitu. Jadi memang hari ini teman-teman penggiat Gerunduricita membuat konsep yang akhirnya kita sangat menikmati. Nanti mungkin saya ada beberapa yang kita diskusi dengan Pak Ade Kiai Kanjeng, ya, karena rentan 94 sampai hari ini gitu ya, itu menghadapi audiens yang sangat beragam. Tadi yang diceritakan Mas Fahmi konser Gerunduricita tahun 2001, ada yang pernah lihat atau baru hari ini dengar? Kekhawatiran saya adalah baru hari ini dengar. Kenapa? Karena teman-teman mungkin lahir di era 2001, 2002, Mas. Jadi sebenarnya itu yang nanti kita akan diskusikan ke Kiai Kanjeng, ya, bahwa audiensnya itu rentangnya, jaraknya jauh banget nih. Kalau mungkin era generasi milenial awal yang lahir di 84, 85 sampai 2000 mungkin akan familiar. Tapi era 2001 ke atas, menurut saya ini menjadi catatan kalau masuk Guinness Book Record pasti. Kenapa? Karena bagaimana yang di era 2001 atau 2002 baru lahir, hari ini masih bisa menikmati. Itu yang kita beri tepuk tangan lagi. Karena benar apa yang disampaikan Mas Fahmi, ya. Hari ini kita speechless dengan apa yang dibawakan oleh Kiai Kanjeng dalam hal ini secara musik, secara ritmik. Kalau saya melihatnya adalah transformasi yang dilakukan oleh Pak Ade Kiai Kanjeng pun cukup berat menurut saya. Kenapa? Karena perpindahan kepekaan musik atau tren musik setiap satu dekade pasti berubah. Tapi sampai detik ini, mungkin teman-teman bisa lihat, ketika Kiai Kanjeng dan Mbah Nun melakukan Maya, saya pikir audiensnya bisa 1000. Yang lebih parah, saya tadi lihat, mungkin anak di bawah 5 tahun, meskipun di bawah bapaknya, itu menikmati musiknya. Itu yang hari ini kita tidak dapatkan di musik manapun, di grup musik apapun gitu. Itu satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau kita kembali atau kita menyentuh rasa yang kita terima dari musik hari ini, kalau secara teori itu kan ada alam sadar dan alam bawah sadar. Yang mengelola manusia itu 80% adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar teman-teman itu disentuh dengan musik-musik itu. Sehingga saya beberapa tadi keliling lihat ekspresinya, Mas. Ada yang mantuk-mantuk padahal nggak ngerti gitu ya. Ada yang geleng-geleng, ada yang ngelus dada gitu. Jadi memang sentuhan musik Kiai Kanjeng itu seperti mistik. Kalau teman-teman hari ini kan kita bicara mengenai
Sustainable Development Goal. Jadi secara tidak langsung yang diajarkan oleh guru kita adalah bagaimana kita terdevelop dengan bantuan musik hari ini. Dan saya pribadi meyakini musiknya Kiai Kanjeng itu akan long last. Hari ini kita dengarkan 50 tahun yang akan datang, itu akan sama nih iramanya. Karena kalau bahasa kerennya di musik itu ada ruh yang bersemayam di nada. Mungkin respon saya itu Mas Fahmi, nanti kita coba elaborasi dengan pade-pade Kiai Kanjeng. Karena saya sebenarnya ada pertanyaan yang nanti saya ajukan, tapi sambil kita elaborasi. Ya, pade-pade Kiai Kanjeng biar istirahat dulu, biar menikmati kopi, teh, dan jajan-jajan lainnya. Mungkin dari teman-teman jamaah ingin membeli respon selama 3 jam tadi, betul, menikmati penampilan Kiai Kanjeng, menampilkan nomor-nomornya mungkin yang tidak familiar, baru dengar malam hari ini mungkin. Silakan kalau ada yang mau respon. Ada yang mau respon? Generasi Z atau generasi strawberry? Enggak ada. Enggak ada? Atau tidak ada perasaan terharu? Enggak ada ya perasaan terharu ya? Ada Mas, tapi bingung. Aku mau nanya apa itu bingung. Gitu. Tapi ntar kalau Mas Abrang kesini pasti banyak yang ngasih. Iya, itu biasa Mas. Hari ini teman-teman ya silakan Mas. Yuk, boleh? Boleh Mas. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya kita akan elaborasi beberapa, karena zamannya pasti berubah ya teman-teman. Mungkin saya kasih kasih mungkin pengetahuan yang saya terima. Era 96 kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi, ketika Tombo Ati mulai naik. 96 atau 97 ya Mas Tombo Ati? 96. Orang tidak kenal Mas musik religi. Ketika 96 Tombo Ati melejit, ya, semua orang berbondong-bondong. Karena apa? Industri selalu berbicara pada marketnya ada di situ. Hari ini teman-teman setiap Ramadan pasti ada tuh artis religi, album religi. Tapi Al-Fatihahnya yang kadang-kadang lupa. Nah, saya mungkin hidup di situ lah. Harapan saya teman-teman yang hidup di 2001, di 2000-an yang belum mengenal itu bisa mengelaborasi dan kita bisa diskusi bareng. Oke Mas, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri. Mohon maaf Mas Fahmi. Tadi yang dipanggil generasi milenial, namun saya rasa kita satu angkatan nih Mas Fahmi. 80-an lah. Jadi mungkin saya akan menceritakan kesan saya mengenai Kiai Kanjeng dulu. Jadi saya kenal lagu-lagu Kiai Kanjeng itu dari bapak saya. Karena dulu bapak saya dari saya kecil sering muter kaset-kasetnya. Nah kemudian untuk live performance, tentu yang paling berkesan buat saya paling pertama itu adalah Mbah Nevi. Karena beliau dari dulu itu begitu energik, kelihatannya wajahnya kayak orang tua, tapi kelakuannya kayak ABG. Mbah Nevi. Jadi Mbah Nevi ini dari dulu yaitu yang paling berkesan menurut saya. Kemudian mungkin respon saya, mohon maaf, mungkin saya tidak terlalu update mengenai perkembangan Kiai Kanjeng. Tapi tadi vokalis yang sebelah kanannya Mas Imam, saya lihat-lihat mirip-mirip sama Mas Zainul ya. Iya, anaknya. Oh anaknya, oh pantas, pantas soalnya kok wajahnya kayaknya nggak asing, mirip sama Mas Zainul. Oh anaknya. Siapa Mas namanya? Maaf Mas. Mas Fakih. Mas Wahdi. Fakih. Fakih. Oh Mas Fakih. Ya soalnya karakter suaranya kayaknya mirip, wajahnya mirip. Kirain nggak sengaja ketemu yang mirip, oh ternyata anaknya, ya wajar. Ya mungkin ya saya udah lama nggak ngelihat performance dari Kiai Kanjeng juga, jadi senang sekali akhirnya bisa menyaksikan lagi. Kemudian Wanjang Pol 3 jam, saya nggak habis pikir kok nggak capek-capek nih vokalisnya terutama. Kok nggak capek-capek nyanyi ya, cuma ya apalagi kalau Kiai Kanjeng ya, kalau nggak aneh ya bukan Kiai Kanjeng namanya. Mungkin sekian aja dari saya Mas Fahmi. Mas Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hanya kesan ya. Ada lagi yang mau merespon? Oke. Ya. Memang, Mas, ngangkat pertama itu susah ternyata. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dobi dari Cikarang. Agak kenceng Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dobi dari Cikarang, Bekasi. Ya, terima kasih Pak D Kiai Kanjeng sampun kersa rawuh di Genduri Cinta yang telah mempersiapkan musikalisasi yang sungguh luar biasa, karena dengan beberapa lagu yang dilantunkan selama 3 jam itu bukanlah hal yang mudah bagi mungkin generasi seperti saya. Dan yang kedua, terima kasih para penggiat Genduri Cinta yang perlu kita apresiasi bersama, karena tidak mudah untuk mengelola forum, apalagi sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Tentu banyak waktu yang tenaga, pikiran, bahkan materi yang dikeluarkan oleh teman-teman untuk pengalaman sendiri melalui musik-musik Kiai Kanjeng, dari awal lagu Gundul Pacul hingga sampai Pembuati, bahkan terakhir di Wakafa. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan ungkapan perasaan karena begitu banyaknya ungkapan yang akan dikeluarkan. Ini salah satu hal yang saya mau ceritakan tentang pengalaman di keluarga. Ada yang menarik itu ketika anak saya lahir, dan waktu itu lewat Mas Gandhi dimintakan nama dari Mbah Nun. Itu lahir, ya setiap kadang malam, kadang siang, anak saya itu yang pertama menangis. Saya secara spontan itu langsung muter lagu Sohibu Baiti, yaitu dimana tadi yang diucapkan Mas Doni tadi, kalau dilantunkan secara spontan mungkin agak susah ya Mas. Mohon maaf. Nah, ketika anak saya menangis, saya langsung memutarkan lagu Sohibu Baiti, dan uniknya itu anak saya langsung terdiam. Dan itu ketika dia menangis, itu langsung saya putarkan lagu Sohibu Baiti, dan alhamdulillah entah ada persentuhan apa, saya sampai sekarang belum bisa mengurai secara implisit. Hanya itu aja yang mungkin mau saya sampaikan dari pengalaman. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman Kiai Kanjeng dan penggiat Genduri Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kiai Kanjeng ini memang sudah, kalau secara usia sudah 29 tahun ya. Suatu usia yang sudah tidak remaja lagi. Usia 29 itu sudah seseorang, kalau orang laki-laki wis balik, sudah balik. Ya. Mungkin tadi seperti yang dikatakan Mas siapa ini? Mas apa? Mas Tri ya. Kok bisa bertahan dari era ke era? Itu menurut pandangan saya pribadi ya. Pandangan saya pribadi itu mungkin loh ya, mungkin karena musik-musik di negara kita ini, di Nusantara kita, di Indonesia ini, itu dia berkarya musik itu menempel pada suatu era atau zaman tertentu. Sedangkan saya dengan Cak Nun dan teman-teman Kiai Kanjeng ini tidak merasa melakukan sebuah karya musik yang menempel suatu zaman. Tapi kami mengalir dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun gitu ya. Sehingga kami tidak mempunyai disiplin, tidak mempunyai disiplin dalam arti disiplin bukan disiplin yang berarti profesional seperti para pemusik zaman sekarang ya, tapi tidak mempunyai greget atau cara atau gaya seperti para pemusik yang selama ini ada pada era tahun 70-an itu, seperti zaman Gus Plus, zaman Panbers, zaman Depar, ya. Kemudian ada era zaman setiap musik pop kan ada eranya sendiri-sendiri sampai sekarang zaman sekarang.
Sedangkan Kiai Kanjeng itu tidak, karena kami tidak merasa berkarya musik sebagaimana untuk mengisi Musbantika Musik Nusantara, tidak. Kami tidak pernah ikut tangga lagu di radio-radio amatir, tidak pernah. Yang kami lakukan mengalir terus. Mengalir dalam karya maupun mengalir dalam pengalaman. Jadi kami ini tidak sempat sibuk merancang sebuah musik untuk sebuah dari zaman kaset sampai sekarang zaman CD, kemudian zaman flash disk sampai zaman YouTube. Sing luwih moderne zaman modern. Boten, Pak. Boten. Ora ana. Niku wis mentok niku. Oh, mentok ya itu. Ya, ini kami hanya melakukan sesuatu sifatnya mengalir seperti kita itu mengalir. Konon menurut Mbah Nun surga itu adalah aliran. Jadi kami seperti itulah. Sehingga kami pun dalam usia 20 tahun tidak pernah melakukan suatu regenerasi yang sifatnya itu formal. Ya. Regenerasi sifatnya alami terus. Jadi bahkan saya sebelum ada Kiai Kanjeng ini sudah bersama Mbah Nun, sudah sejak tahun 1976 saya itu bermusik dan Cak Nun. Meskipun dulu belum bernama Kiai Kanjeng, tapi karawitan dinasti berupa musik puisi. Kami sudah berkali-kali pentas di sini nih. Dulu di sini ini ada teater arena. Di sini teater arena. Baru ketika mulai ada zaman Kiai Kanjeng, kita mau merintis di Jakarta ada Kenduri Cinta, di Jogja ada Mocopat Syafaat, di Semarang ada Gambang Syafaat, di Surabaya ada Bang Wetan, di Malang ada Obor Ilahi, di Sulawesi Barat ada Paparandang Ate dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang di luar negeri, mungkin Cak Nun sendiri yang lebih sering ke sana. Dan kami ini, saya secara pribadi ini betul-betul merasa bersyukur diperjalankan oleh Tuhan. Saya itu, ya, Kiai Kanjeng ini profesinya bermacam-macam ya. Dan sekali lagi teman-teman, kami ini bukan berangkat dari dunia santri. Jadi kami ini bukan santri semua ini. Mayoritas abangan. Yang santri mungkin ya cuma Islamianto. Ada di dua vokalis tadi, Mbak Yuli dan Mbak Nia. Yang santri, dia memang dari kalangan pesantren. Sedangkan saya sendiri, dulu dengan Cak Nun itu merintis musik puisi seperti ini, dulu namanya musik puisi ya. Itu dulu berangkat dari dunia kesenian. Kesenian apa? Kesenian teater. Seperti yang sekarang barusan pentas di sini ini ada kesenian teater pentas ya. Bahkan teman-teman yang pentas teater di sini dulu juga teman saya. Satu kelompoknya. Nah itu berangkat kemudian. Karena Cak Nun itu berangkat dari seorang santri. Yang notabene berangkat dari desa di Menturon, Jombang sana, daerah seni, dan pernah belajar di Gontor dan sebagainya. Otomatis di dalam berkesenian beliau itu pasti ada unsur-unsur religi. Sehingga ketika kami membuat dulu dengan teater dinasti, dengan Kiai Kanjeng, otomatis nilai-nilai religi itu ditebarkan oleh Cak Nun melalui penangan kita ini, sehingga kita bisa bersama-sama, termasuk saya sendiri, Nang Soekabruh, ditakdirkan sampai sekarang. Ya. Saya sendiri sangat bersyukur karena apa? Karena di samping saya menemani Cak Nun selama ini itu sampai hampir 45 tahun ini, saya ditakdirkan lulus sampai pensiun menjadi pegawai negeri, menjadi guru itu bisa lulus menemani Cak Nun keliling kemana-mana, bahkan sampai di berbagai negara di luar negeri ya, seperti tadi disebutkan oleh Mas Ian Leonard Bert tadi. Saya rasa demikian ya. Jadi ini bukan kelompok dari pesantren, ini bukan kelompok religi, musik religi. Ini adalah sebuah kelompok yang selama ini berkeliling kemana-mana, menebarkan, berkomunikasi, menebarkan kebaikan, menebarkan semuanya untuk bersatu padu. Kita bersatu padu dengan Gusti Allah, bersatu padu dengan Kanjeng Nabi, yo, cinta segitiga ya, yang disebut dengan ma'iyah, kebersamaan kita antara Gusti Allah, Kanjeng Nabi, dan kita semuanya, supaya kita diberi syafaat selamat dunia wal akhirah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nevi. Ya, ada lagi yang mau respon? Mungkin sisi kiri dulu kali, Ya. Mas. Kalau mau Respon atau bertanya juga nggak apa-apa. Silakan.
teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit respon dari penampilan Pak Kiai Kanjeng tadi. 3 jam untuk usia beliau-beliau yang secara tidak muda lagi seperti teman-teman di depan. Saya pikir teman-teman di depan juga tidak akan mampu melakukan penampilan sekeren itu dengan durasi yang cukup panjang di hari-hari ini, apalagi dengan cuaca yang sepanas ini. Mungkin ada nggak teman-teman Pak D, Bude dari Kiai Kanjeng ini yang bisa diceritakan? Ini kan sudah panjang 20-30 tahun terakhir menemani rakyat Indonesia lah, keliling Indonesia menyebarkan musik yang kalau Mas Fahmi tadi bilang ada hatinya, ada jiwa, ada hati dan ada kesakralannya di situ. Apakah benar seperti itu dalam kehidupan sehari-hari Pak D, Bude Kiai Kanjeng ini? Atau ini hanya di panggung saja? Apakah itu tercermin di kehidupan keluarga dan komunitas di mana? Karena saya yakin Pak D, Bude Kiai Kanjeng ini kan tinggal di satu tempat. Ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jogja segala macam. Nilai jiwa, hati dan kesakralan seperti apa yang didapat dari Pak D, Bude Kiai Kanjeng ini dari pengalaman keliling Indonesia itu, yang mungkin bisa di-share dengan teman-teman yang Gen Z hari ini. Mungkin itu Mas Tri. Terima kasih. Monggo. Dari Pak D, siapa Pak D. yang mau merespon? Kurang lebih gini, tema kita kan soul, heart, sacred. Jiwa, hati, dan kesucian atau kesakralan. Apakah itu terpancar juga dalam kehidupan sehari-hari teman-teman personel Kiai Kanjeng? Apakah itu hanya muncul ketika di panggung saja? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Sesuai nggak sama judulnya? Anda soalnya kulino menjas covernya di Indonesia kan Mas kulino itu apa? apa terbiasa. Kulina. Hah? Kulina. Kulina itu kalau kita muter makan-makan itu. Oh ya, salah sedikit. Sebelumnya ini kan mungkin ada gen milenial, ada gen Z, gitu ya istilahnya ya sekarang ya. Gen strawberry. Nah, Kiai Kanjeng itu bukan gen tapi geng T, geng T. Tua. Ya. Jujur kita dari kepala 4 sampai kepala 7 di Kiai Kanjeng itu. Dari kepala 4 sampai kepala 7. Oh, Fakih kan masih belajar. Nanti pada saatnya di kepala 4 baru dianggap Kiai Kanjeng nanti. Ada satu hal yang mungkin saya mungkin menambahkan dari apa yang dianu Pak Nevi. Jadi satu hal yang terjadi transformasi perubahan dari Kiai Kanjeng itu adalah awalnya memang benar. Kita itu dulu memang main musik. Ada yang main teater, ada yang main musik, dan kita memang dalam tanda kutip pemusik awalnya. Tetapi kemudian lama ketika kita mulai keliling, kita mulai apa dengan Mbah Nun, kita mau mulai merubah. Jadi musiknya itu bukan kita sebagai pemusik, tetapi dengan Mbah Nun kita mencoba sedang melakukan tawar-menawar ini tadi. Jiwa, hati, dan kesucian. Tawar-menawar itu dengan audien dan kita sendiri sebagai pelaku lewat bunyi, irama, dan nada. Bunyi, irama, nada. Jadilah sebuah musik. Tetapi kita bukan pemusik. Nah, ini yang transformasi ini yang agak berbeda. Memang jadi susah. Kalau melihat sekarang, Pak Nevi berumur sekian masih aktif ya. Ya itu DNA-nya beliau karena memang beliau dulunya seniman. Tetapi dilihat hatinya, dilihat niatnya, bukan hatinya. Sekarang itu sudah berbeda. Kalau dulu memang beliau pemusik.
pemain teater. Tapi sekarang ini adalah apa jenenge bertawar menawar dengan audiens lewat konsep jiwa, hati, kesucian. Jadi ayo kita ngomong hal itu ning tidak dengan coro ndaki-ndaki. Soalnya kalau cara yang tinggi, saya akan bilang, kamu salah, kamu duduk di antara laki-laki yang tidak kamu kenal, dan kamu bisa masuk neraka. No, kami tidak seperti itu. Karena saya yakin saya sendiri bisa saja besok melalui neraka. Cuman sebentar. Konon. Jadi seperti itulah perjalanan kami memang dari awalnya kita memang seperti kita berubah secara kejiwaan, secara hati, secara perasaan maupun secara kesucian kami memang berubah. Kaitannya dengan apa yang didapatkan dari keliling-keliling di seluruh itu. Mungkin kalau di total Mas Ale yang hafal, malam ini mungkin bisa jadi ke 6.000 sekian. Kiai Kanjeng mulai keliling. Sering dapat tepuk tangan. Cuman itu saja. Tapi nggak apa-apa, karena yang kita tawarkan adalah tawar-menawar tentang jiwa, hati, dan kesucian kita. Ayo kita ngomong hal itu, tidak dengan bahasa seminar maupun bahasa yang tinggi-tinggi, tetapi kita ngomong lewat itu tadi, bunyi, irama, nada. Di sela-sela Mbah Nun mengungkapkan banyak hal tentang ilmu-ilmu hidup, tentang ilmu agama, tentang ilmu apapun Mbah Nun ngomong. Karena Mbah Nun pernah ngomong Kiai Kanjeng ini seperti halnya pelumas di kendaraan bermotor. Bayangkan Anda punya mobil atau motor tanpa ada pelumas. Pasti langsung panas, pasti turun mesin, pasti bobrok, 2 hari 3 hari pasti harus beli mobil baru. Nah, perlu adanya pelumas untuk mendinginkan, untuk menstabilkan mesinnya. Nah, kita ini posisinya seperti itu. Kita harus merubah toh dari yang bayangin 3 jam tadi sama ada teman-teman yang reguler di kafe-kafe atau resto 2 jam paling 2,5 jam. Kita bisa 3 jam loh. Dan habis ini mungkin banyak yang stroke ini namanya. Susah mas, ngapalinnya ternyata memang susah. Itu kita bawain album dari kita pertama dulu album. Ada sekian belas album, sekian puluh album. Dan kita hanya ambil satu lagu dari tiap albumnya. Kalau kita bawain semua mungkin sampai minggu depan mungkin bisa baru kita selesai. Tapi itu ya mas, yang kita dapat memang secara tidak langsung mungkin awalnya nggak terasa secara langsung. Tetapi sekarang kita mulai menyadari bahwa oh iya seperti inilah komunikasi kita, inilah tawar menawar kita dengan siapapun orang yang ada di depan kita. Dengan kami. Sepertinya seperti itu. Jadi mungkin judul ini saya terima kasih sekali sama teman-teman KC, Penduri Cinta. Well ini judulnya ini saya salut karena itu. Saya suka sekali. Karena seperti itulah yang sedang kami berusaha lakukan. Mungkin seperti itu. Doni ada tambahan? Tidak ada? Oke, terima kasih Mas Fatmi. Oke. Oh masih ada? Oh ya silakan Don. Ada lapangan kosong enggak? Gelut ya. Mungkin sedikit nambahin aja. Mungkin kalau yang dimaksud pertanyaannya masnya tadi adalah kalau di luar di panggung ketok soleh. Kalau di luar itu soleh juga enggak? Gitu. Saya nangkapnya gitu. Kalau memang maksud pertanyaannya itu adalah kami tidak mau mengklaim bahwa kami soleh di atas panggung ataupun di luar panggung. Yang jelas kami berusaha untuk cedak-cedak Gusti Allah gitu aja. Kalau pengen tahu maksudnya pengen ngerti keseharian kami di luar panggung, sampean bisa lihat vlog-vlog Kiai Kanjeng yang berapa hari ini sudah kami upload.
Seperti itulah keseharian kami. Kalau itu dianggap soleh ya alhamdulillah, nek ora ya rapopo. Itulah keseharian kami. Kita mencoba kapan-kapan kita ngevlog dengan Tuhan ya. Ya situ duluan aja, saya tak kesini. Yang interview situ, saya tak. Kamu terlalu picik. Tuhan itu ada di mana-mana, betul? Di dalam hati kita pun ada Tuhan. Tinggal kita mengeluarkan Tuhan itu sebagai siapa. Kamu tuh, kamu gen apa sih kamu? Kita geng T loh, kita geng T. Cangkem surga. Seperti itu Mas Doni? Ya, seperti itu juga dari saya. Monggo Mas Ami.